Saudara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pandangan soal kemampuan Gibran Rakabuming Raka memimpin aglomerasi Jabodetabek jika ia terpilih menjadi wakil presiden. Anies Baswedan memberikan pandangan soal rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang mengatur wakil presiden sebagai pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek yang termasuk dalam Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Menurut Anies, aturan dan badan baru terkait aglomerasi adalah sesuatu yang belum tentu bisa menyelesaikan masalah di Jabodetabek. Kadang-kadang kita membuat lembaga baru, ya tapi lembaga baru itu belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada. Jadi kalau saya usul, sebaiknya prosesnya lebih bottom up. Kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ undang-undang ini dibuat menyesuaikan. Jadi bukan kata Anies juga, tapi dilihat apa yang sesungguhnya dibutuhkan, situ selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bung kameramen, Bung Alfian mau memberi nasihat sedikit boleh? Boleh dong. Bung kameramen, jangan pernah bosan untuk membuka berita-berita yang mencerahkan. Waduh. Yang Bung kameramen juga tidak boleh lupa banyak membaca buku. Betul. Bung kameramen harus jaga sholat yang 5 waktu di awal waktu dan berjamaah bersama masyarakat di masjid, atau di musola, atau di tempat bisa berjamaah. Bung kameramen, silahkan. Terima kasih Bu Alfian, tidak bosan memberikan nasihat untuk Bung kameramen. Terima kasih, mudah-mudahan Bu Alfian sehat selalu. Nah Bu Alfian, hari ini kita akan membahas berita tentang UU DKJ resmi disahkan. Jokowi tugaskan Gibran pimpin aglomerasi Jakarta. Mana saja wilayahnya? Nah kemudian ada berita yang lainnya, masih dari yang sama, ayobandung.com. Dampak UU DKJ yang resmi disahkan Jokowi, Jakarta kini punya 9 wilayah aglomerasi dipimpin Gibran. Jokowi resmi mengesahkan UU DKJ yang memberi tugas kepada Gibran memimpin wilayah aglomerasi Jakarta. Diketahui dalam UU DKJ kawasan aglomerasi Jakarta akan dipimpin Gibran mencakup 9 wilayah. Terpilihnya Gibran sebagai orang yang akan memimpin wilayah aglomerasi Jakarta tercantum pada pasal 55 ayat 3 UU DKJ. Nah, Bung Alfian, langsung saja kita masuk ke daerahnya. 9 daerah tersebut diantaranya adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan yang terakhir adalah Kabupaten Cianjur. Respon awalnya, silakan Bung Alfian. Berarti bukan 9, tambahannya 9 gitu Bung. Ya saya pikir DPR ini kemana? Ya saya ingin katakan dengan tegas ini. Seolah-olah undang-undang yang dimunculkan oleh Jokowi itu tidak pernah ada penjelasan, tidak ada penolakan. Ya, apa urusannya, untuk apa ada pilkada DKI Jakarta kalau akhirnya ini kan ada 2 orang yang punya bisa, apakah akan diartikan gubernur dan wakil gubernur itu nanti adalah bawahannya si Gibran? Iya. Ya, jadi ngawur deh. Sekali lagi saya nyatakan dengan tegas, dari dulu saya tidak pernah menyebut DKI Jakarta. Jadi dengan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita lakukan pembangkangan sosial, mari kita lakukan pembangkangan politik, dan kita katakan itu adalah undang-undang selundupan, undang-undang yang harus disoal karena dia tidak memiliki daya urgensitas kecuali hanya ambisi dinasti Jokowi, anaknya, istrinya, mantunya, dan orang-orang di sekitar dia. Undang-undang DKJ batal demi hukum dan hak-hak masyarakat Indonesia. Saya pikir respon awal sebagai semangat bahwa kita mengatakan Indonesia kita tidak memiliki ibu kota kecuali hanya Jakarta, karena IKN menurut Pak almarhum Faisal Basri sama dengan otorita Batam, sama dengan otorita yang lain. Jadi dia bukan pusat pemerintahan tapi pusat bisnis. Jadi Jokowi telah membohongi publik
membuat otoritas bisnis dianggap sebagai ibu kota negara. Sekali lagi, itu respon awal saya. Iya, Bu Alfian, memang akal-akalan dan pembuatan UUD KJ ini memang ya kita tidak tahu atau perlu mendengar langsung dari para tokoh, mungkin nanti di podcast UAD, apa hidden mission-nya Bu Alfian. Karena kan penggabungan, kalau kita baca nih ya, kawasan aglomerasi diartikan sebagai kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global. Ini saya curiga nih Bu Alfian, sebagai orang ekonomi, mungkin misalkan nanti Jakarta memerlukan sesuatu yang harus ngambil misalkan dari Bogor, walaupun itu nanti akhirnya merusak alam Bogor, tapi karena ini keterkaitan, yang mau nggak mau dari Bogor harus membantu Jakarta, itu kan bisa saja terjadi. Nah, tapi mungkin Bu Alfian, kenapa sih Bu Alfian Jokowi ini bisa dibilang jarinya kukunya itu tajam sekali Bu Alfian untuk menjerat semuanya Bu Alfian? Harusnya kan dia udah selesai, ini anaknya jadi wakil presiden, terus nggak puas Jakarta juga pengen digabungin dengan aglomerasi ini apa misi yang Bung Alfian bisa jelaskan ke kita dan perlu kita waspadai Bung Alfian? Misi yang paling jelas, misi imperialisme, misi penjajahan, misi invasi yang perlu kita tarik secara historis. Keberadaan daerah-daerah yang tadi disebut Bung Kameramen dulu disebut dengan Karesidenan Jakarta. Itu pengelompokan teritorial menurut kemauan Belanda. Nah, kalau sekarang ini Karesidenan Jokowisme. Ya, Karesidenan sebuah kelembagaan jaring-jaring kenegaraan, jaring-jaring teritorial pemerintahan yang mengacaukan pemerintahan. Jadi artinya di sini akan membatasi ruang gerak dari gubernur Jakarta terpilih, membatasi ruang gerak gubernur Jawa Barat terpilih, dan membatasi peran-peran terjadinya overlapping yang memang dibuat sedemikian rupa, dan ini adalah gaya-gaya komunis, gaya-gaya pemimpin otoriter. Sekali lagi ini merupakan sebuah upaya sama dengan kayak fenomena Kim. Ya, dibikin nanti lama-lama kita mempunyai satu daerah, udah namanya ini alam milik anak gua, ini milik cucu gua, ya. Sekali lagi ini hegemonik pribadi, antroposentrisme, dan saya nyatakan undang-undang DKJ harus dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Silakan dilakukan judicial review oleh para ahli-ahli yang berkepentingan, ahli-ahli yang berkemampuan, dan saya pikir kenapa Jokowi sampai begitu dalam mencengkeramnya, ya karena yang lainnya sudah tersandera dengan senjata sprindik, senjata fulus, senjata mulus, dan senjata-senjata lain yang membuat mereka tidak berdaya menghadapi sebuah kebiadaban konstitusi, kejahatan konstitusi, kriminalitas konstitusi, yang mana ini merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dianggap remeh. Kondisi ini disebabkan karena kepemimpinan yang tidak memiliki rasa sayang terhadap rakyatnya secara emosional, nilai-nilai kemanusiaannya, dan tidak mempunyai pandangan-pandangan yang visioner untuk membuat negara ini berdaulat dan memiliki kekuatan berdikari, berdiri di kaki sendiri, bersikap mandiri, dan mempunyai kemampuan-kemampuan yang membuat kita bisa menjadi negara yang maju, negara yang disegani di dunia internasional. Ya, Bu Alfian, ini memang banyak spekulasi kan, misalkan Ridwan, jadi kan semua calon di pilkada ini bisa dibilang sama saja Bu Alfian. Pramono orangnya Jokowi, Pangrekun, ya kalau dia menang bisa tinggal dibatalin karena banyak pencatutan KTP, maksudnya dia untuk menang agak tipis lah. Terus kalau Ridwan Kamil yang menang ya masih pelanjut IKN, karena kan Ridwan Kamil ini apa namanya ya, salah satu orang yang ngedesain bangunan apa gitu di IKN. Nah itu maksudnya masih dua-duanya tuh dicengkram, Pramono dan RK dicengkram oleh Jokowi. Nah kalau mereka pun akhirnya kalah atau bagaimana lah, pokoknya tetap ada Gibran yang mengurus aglomerasi ini. Jadi kayak kita dibikin mentok sana Jokowi, mentok sini Jokowi, mentok sana Jokowi. Jadi Bu Alfian, apa mungkin langkah yang paling pas gitu Bu Alfian untuk akhir sesi kali ini agar kita ini bernegara ini bukan apa kata Jokowi Bu Alfian. Ini Prabowo juga menurut saya jangan asal terima saja, karena kalau kata Fahira Idris, salah satu referensi Jokowi aglomerasi ini adalah yang menjadikan rujukan adalah Shanghai Bu Alfian.
salah satu kawasan aglomerasi terbesar di Cina. Nah, jadi mungkin juga akal-akalan Xi Jinping juga kali bisikin Jokowi, lu nih bikin nih aglomerasi daerah lu nih, ini begini. Nanti lu biar gampang ngurus begini. Untuk akhir sesi kali ini, silakan Bu Alfian. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, saya mengawali dulu buat seluruh pemirsa, pahamilah Jokowi dalam analisa patologi psikologis, ya, dalam analisa psikologi rusak. Dia mengalami narsistik, dia mengalami machiavellistik, dan orang yang mempunyai juga halusinasi atau paranoid, ya. Betul. Jadi 3 penyakit yang biasanya berada di orang yang berbeda sekarang bersatu pada satu orang yang bernama Jokowi. Ini hasil riset dari sebuah karya ilmiah yang sempat dibicarakan oleh dosen pembimbingnya kepada saya. Yang kedua, persoalan DKJ ini jelas mari ditolak dan lakukan gerakan-gerakan massa yang masif, yang TSM. Lalu bagaimana langkah-langkah ke depan? Yang jelas negara ini sudah sampai pada bentuk kehancuran yang tidak karuan, kehancuran sistem pengelolaan dengan mengabaikan nilai-nilai aspirasi secara masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang berikutnya, negara ini memang telah diurus berdasarkan perintah kakak besar yang ada di Cina dengan pola tadi dicerminkan ke urusannya kita ngikut-ngikut Shanghai. Emang pernah dibicarakan, pernah dimusyawarahkan, ini apakah perintah para oligarki 9 naga-naga 9 atau merupakan sebuah kemauan Anda yang memang mempunyai kemampuan dan keahlian orang yang bersama Anda? Saya pikir ini kekacauan konstitusi harus ditolak, dan seluruh masyarakat Indonesia pahamilah kita sedang berada di era penjajahan yang bukan hanya baru, tapi kuno, klasik, kejam, dan harus siap-siap menghadapi tindasan-tindasan yang mengerikan. Tentu harapan kita pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.